Dunia kita dikelilingi sesuatu yang fisika. Gravitasi yang menarik semua benda di bumi, pesawat terbang bertonton yang bisa mengakali gravitasi sehingga tak jatuh dari langit, sepeda yang sekarang sedang hype bisa melaju dengan seimbang dan efisien begitu. Semuanya pasti ada andil fisikanya. Fisika sebegitu luasnya karena ia adalah ilmu yang membongkar dunia alam semesta kita, mengantarkan kita pada ayat-ayat Allah di semesta ini, menambah keimanan bagi mereka yang tawadhu mempelajarinya. Mulai dari materi terkecil di alam semesta hingga objek super raksasa seperti galaksi. Mencoba menelusuri awal lahirnya alam semesta ini hingga memprediksi akhir dari semuanya. Selain itu, ia juga membantu hal sehari-hari dapat bekerja dengan teknologi sebagai produknya. Selamat datang di ilmu yang mengatur kemajuan dalam dunia pengetahuan dan teknologi kita, fisika. Halo, assalamualaikum. Azad di sini dan kamu di sana, dan sekarang kita bakal bahasin hakikat ilmu fisika dan juga keselamatan kerja lab ya. Ini materi awal banget kelas 10 SMA untuk fisika ya. Langsung aja. Untuk ngomongin fisika di awal, saya mau kasih tahu dulu secara 3 tahun atau bahkan overall ya, secara fisika yang kita pelajari itu ruang lingkupnya kurang lebih ada 3 ya. Ada yang mengklasifikasikannya bukan 3 sih, cuma intinya bisa lah dikatakan 3. Yang pertama ada fisika klasik yang kita bakal banyak bahas di kelas 1 sama kelas 2. Kemudian kita bakal bahas relativitas dan fisika kuantum itu di kelas 3. Relativitas dan fisika kuantum ini intinya fisika modern ya. Kalau mau dikasih diksi klasik, lawannya klasik kan modern. Nah, ini yang modern nih ya. Sesuatu yang sifatnya makin goib itu bakal kita pelajari di relativitas dan fisika kuantum. Dan bisa dibilang fisika klasik ini udah kalian juga pelajari di SMP. Bedanya nanti di SMA itu kalian pelajari lagi versi yang lebih kompleks ya gitu. Jadi intinya ya seperti ini fisika ya gitu. Lanjut. Fisika punten ya, pengen tak pentingin gitu ya, maksudnya pengen saya promote ke kalian betapa pentingnya doi ya, karena memang ternyata teknik yang menghasilkan teknologi alias dunia teknik itu basicnya ada di fisika gitu. Jadi ya bisa dibilang menguasai fisika sebagai kunci untuk bisa memproduksi atau menghasilkan sesuatu yang berteknologi gitu. Jadi intinya penting ya fisika ya, karena dengan fisika, dasar-dasar fisika kita akhirnya bisa membuat roket. Jangan salah, roket maksudnya apa nih ya? Yang kalian nikmati sekarang, gadget, gawai dan sebagainya itu adalah salah satu andil roket. Karena apa? Karena roket akan menerbangkan satelit, dan satelit itu sangat berguna untuk komunikasi, militer dan lain-lain lah ya gitu. Jadi roket di sini bukan buat keren-kerenan, bukan buat film NASA doang ya, tapi ya buat meluncurkan benda yang kita pakai buat banyak hal. Dalam hal ini adalah satelit. Satelit bisa ke atas, nggak dilempar, nggak digutuk ya, tapi ya pakai roket. Dengan fisika kita bisa nerbangin roket loh gitu. Dengan fisika kita juga bisa pakai atau menghasilkan atau memproduksi sebuah robot dan instrumentasi lainnya ya. Dengan fisika juga kita bisa rekayasa komponen-komponen elektronik yang akhirnya bisa jadi juga video game, jadi yang sebagainya gitu ya. Dan fisika juga intinya dipakai di pertahanan alias di militer ya. Di Avenger itu juga banyak fisikanya loh ya gitu. Oke, sekilas fisika itu tentang ya penting-pentingnya dan kelebihannya. Sekarang kita ke hal-hal yang sifatnya teoritis ya. Fisika itu bagian dari sains, yaitu ilmu yang mempelajari gejala alam melalui pengamatan, eksperimen dan analisis. Dan fisika adalah sains yang mempelajari gejala alam fisis berupa materi dalam lingkup ruang dan waktu. Makanya nanti kita bakal banyak bahas waktu dalam fisika. Dan materi-materi kurang lebih kita ngomongin 3, padat, cair, sama gas. Selain padat, cair, gas, kita juga ngomongin materi yang namanya gelombang dan cahaya ya. Gelombang dan partikel ya. Jadi materi dalam fisika itu, materi di sini bukan bahan pelajaran ya. Materi di sini maksudnya objek fisisnya itu antara padat, cair, gas sama gelombang dan partikel. Gelombang dan partikel banyak dibahas di fisika modern. Untuk padat, cair, gas banyak di fisika klasik seperti itu. Intinya kalau dibilang bab hakikat ilmu fisika tuh, hakikat fisika tuh apa aja sih? Intinya fisika itu suatu produk, suatu proses dan sikap.
Kalau fisika sebagai produk itu intinya sih ya berupa rumus-rumus, hukum, prinsip, konsep, fakta gitu, hasil dari eksperimen dan pengamatan. Kalau fisika sebagai proses, intinya metode untuk dapetin produk yang tadi konsep, prinsip, hukum itu ya ada fisikanya gitu. Dalam konteks ini adalah metode ilmiah yang dari dulu SMP juga sebenarnya udah dikasih tahu. Metode ilmiah itu ya meliputi pengamatan, perumusan masalah, pengumpulan data, penyusunan hipotesis, eksperimen, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Intinya fisika sebagai proses adalah ya fisika menerapkan metode ilmiah gitu ya. Yang terakhir, hakikat fisika itu adalah fisika sebagai sikap. Fisika itu ya berarti sikap, rasa ingin tahu, rasa percaya, teliti, objektif, nggak dibohong atau rekayasa, dan terbuka mau mendengarkan pendapat orang lain. Jadi nggak yang kekeh prinsip saya bener loh, kamu salah, nggak gitu ya. Pokoknya kalau kita ngomongin fisika berarti dia adalah ilmu yang terbuka untuk kemungkinan prinsip-prinsip baru ataupun hukum-hukum yang baru seperti itu. 2. Kita nanti bakal bahas di bab ini tuh 3 hal ya. Kita sekarang beranjak ke hal yang kedua. Yang pertama tadi hakikat fisikanya, yang kedua metode ilmiah. Ngulang aja sih penekanan bahwasanya kita udah pernah metode ilmiah itu dipelajari di SMP, sekarang kita angkatin lagi di SMA. Nah yang ketiga nanti kita ngomongin K3 atau keselamatan kerja di lab. Yuk yang kedua intinya, syarat pengetahuan disebut ilmu dan dikatakan ilmiah adalah sebagai berikut. Ada 4 hal ya. Intinya objektif, nggak direkayasa, sesuai dengan yang ada. Metodik, yaitu nggak asalan ya, ada sistematikanya sesuai dengan metode penelitian. Dan sistematik berarti ada proses yang beralur ya. Jadi sistematik ini ya sebenarnya alur dari metodenya gitu. Dan berlaku umum. Jadi kalau misalkan kalian melakukan eksperimen A dengan ketentuan A, orang lain juga melakukan hal yang sama, maka ya kurang lebih hasilnya bakal sama gitu, walaupun ada perbedaan sedikit, tapi nggak bisa beda jauh gitu selama menerapkan metode dan sistematika yang sama seperti itu. Next, metode ilmiah sendiri jangan lupa 7 hal yang tadi sempat dibahas di fisika sebagai produk ya, fisika sebagai proses. Intinya metode ilmiah itu pengamatan, nanya di rumusan masalah, ngumpulin data dan informasi, lanjut bikin hipotesis, habis itu hipotesisnya dicoba sama percobaan, hasil percobaannya dianalisis, dan akhirnya bisa ditarik kesimpulan ya, seperti itu. Intinya metode ilmiah itu ya to the point-nya sih kesini ya, ke 7 langkah ini ya. Terakhir, walaupun kalian di rumah belajar dari rumah, tidak menutup kemungkinan kalian juga bakal nanti ketemu sama lab di kelas-kelas berikutnya. Dan kalau di lab kalian kenal sama lambang-lambang seperti ini, mungkin ada narasi-narasi singkat ya, tapi nggak ada salahnya kita coba pelajari atau pahami lebih dalam simbol-simbol untuk keselamatan kerja di lab. Yang pertama ada lambang tengkorak nih, lagi nyengir, nggak lagi nyengir juga sih ya, tengkorak ya begini ini gitu. Udah jelas ya ada tulisannya poison artinya beracun, tapi intinya sih kalau ada simbol seperti ini jangan dikecap, diambung, dimakan apalagi diminum ya gitu, apalagi diputar, dijilat dan dicelupin, nggak boleh ya. Intinya sih bahaya banget ya gitu. Banyak bahan di lab, terutama lab kimia ataupun di fisika yang bisa beracun, contohnya merkuri dan cyanida. Bahaya buat kulit maupun organ-organ lain dalam tubuh kita. Oke, berikutnya ke simbol ini bukan simbol pisang, tapi ini simbol api. Ceritanya mudah terbakar ya. Biasanya yang mudah terbakar itu cairan-cairan yang agak dingin kalau kepegang atau kesentuh kulit. Biasanya suhu di bawah 21 derajat, misalnya alkohol sama bensin. Pokoknya jauhin dari api dan panas kalau ada bahan-bahan yang simbolnya seperti ini ya. Jangan juga main gesek-gesek di dekat sama bahan-bahan ini, karena gesekan bisa menimbulkan percikan api ya. Lanjut, ada simbol seperti ini mungkin agak kurang jelas bagi yang nggak terlalu imajinatif. Intinya sih ini adalah peringatan untuk bahan-bahan korosif ya, bahaya untuk kulit ataupun ketika dihirup, cegah kontak langsung ya. Intinya kalau di bahan-bahan tertentu alias logam bisa menimbulkan karat ya, atau bisa juga merusak jaringan hidup seperti kulit kita ya. Next, ada simbol X. Kalau di Upin Ipin ini katanya simbol ini ya, simbol makhluk luar angkasa, tapi bukan itu. Intinya simbol X ini adalah bahan-bahan yang bisa menyebabkan iritasi ya, sama kayak yang bahan korosif. Jangan dihirup, cegah kontak langsung dengan kulit kita. Misalnya contoh bahan yang iritasi itu ya chloroform ya gitu, ada di lab biasanya ya. Next, ini walaupun bentuknya agak kurang jelas tapi bisa dibilang ini adalah seru ya.
simbol-simbol yang kelihatan seru ya, yaitu ledakan ya, alias bahan yang mudah meledak akan dilabeli simbol seperti ini. Contohnya campuran hidrogen sama oksigen yang kalau ya bersatu ya bisa meledak gitu. Pokoknya pasti ada prosedurnya ketika kita pakai bahan-bahan ini, kalaupun memang dibutuhkan. Makanya lihat zat tersebut itu, lihat manual atau prosedur yang benar kalau mau pakai bahan-bahan seperti ini. Hati-hati ya. Next, ini bahan yang lumayan keren ya, bahan simbol yang lumayan keren. Ini intinya sih radioaktif, bahaya ya. Bahan-bahan radioaktif itu bahan-bahan yang nyebarnya itu ya nggak kasat mata, bahaya banget kalau terpapar radiasinya ya. Contohnya uranium sama plutonium, bisa bikin mandul juga, bahaya. Tapi kalau di lab-lab SMA kayaknya jarang deh ya. Kalau nanti ngampus suka ada juga nih ya. Pokoknya jangan buat mainan nih, walaupun kita cuma buka tutup dari benda. Bisa jadi itu bendanya plutonium yang kalau dibuka tutupnya itu langsung bisa mengeluarkan radiasi seperti itu. Ada aturan keselamatan dan manualnya, tolong diperhatikan kalau ada benda dengan simbol seperti itu. Oke, intinya nggak banyak. Di bab pertama ada 3 poin. Yang pertama, hakikat fisika yang katanya sebagai produk, proses, dan sikap. Yang kedua, kita ngomongin apa tadi, metode ilmiah ya, yang ada 7 tahapan. Dan terakhir kita ngomongin K3, keselamatan kerja di lab. Yang intinya kalau K3 sih simpelnya pasti ada tata tertib dipatuhin, dan ada simbol-simbol bahan-bahan yang berbahaya ataupun yang punya atensi yang perlu kita perhatikan supaya nggak macam-macam gunain bahan tersebut. Jadi intinya 3 hal itu di bab pertama ini ya. Nggak berat ya. Jadi bahasinnya segini aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.